Oke ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam hangat untuk teman-teman semua. Selamat datang di Oase Cafe dan Literasi. Biar lebih semangat, saya akan bacakan pantun. Nah, tahu caranya kan gimana ya? Oke, siap ya. BBM naik, dompet menjerit. Cakep. Jadi WNI sering terjepit. Cakep. Lagi kerja sore perjuangan. Cakep. Yuk diskusi buku menggali yang lama terkuburkan. Oke, lanjut gini. Perkenalkan, saya Fatia dan sore ini saya akan bersama ini jalannya diskusi hingga selesai. Dan sore ini kita akan bersama-sama mendiskusikan dari dalam kubur karya Ibu Sucien Marching. Nah, buku ini pertama kali terbit pada tahun 2020 ya. Saya pribadi cukup sering melihat di timeline Instagram itu sering berseliweran gitu. Dan banyak Instagramer yang merekomendasikan buku ini. Dan kemarin tuh sempet kan beberapa bulan ke belakang itu buku ini susah dicari di e-commerce, udah jarang gitu. Dan baru kemarin bulan Mei cetak ulang. Dan itu dicetakan ke-6. Dan karena sering dicari bukunya, ini saya kira itu adalah bukti bahwa buku dari dalam kubur ini terus menemukan pembacanya dan tetap relevan untuk diperbincangkan hingga hari ini. Selama 1,5 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan dari pembacaan buku, kemudian tanggapan dari penulis, dan dilanjutkan sesi tanya jawab bersama teman-teman peserta. Dan di akhir acara kita akan mendengarkan close statement dari para narasumber. Oke, saya perkenalkan kedua narasumber yang telah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Ibu Sucien. Saya bacakan profil singkatnya. Ibu Sucien Marching lahir tahun 1971, penulis dari dalam kubur yang diterbitkan Marching Kiri. Beliau telah menulis beberapa buku antara lain The Discrepancy Between the Public and the Private Self of Indonesian Women 2007, Mati Bertahun Yang Lalu 2010, Kisah di Balik Pintu 2011, The End of Silence 2017. Nah, pada 2009 beliau mendirikan majalah Bhinneka. Ibu Sucien juga komponis avant-garde yang telah memenangkan berbagai kompetisi nasional dan internasional. Sekarang menjadi dosen di SOAS University. Selamat datang Bu Sucien. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian narasumber kedua, akrab dipanggil Mbak Doni, penulis lahir di Turen 30 Januari 1975. Riwayat menulisnya di blog WordPress Ziarah Akal Budi. Bersama kawan-kawan berkumpul di klub baca Rebo Turen bertutur di rumah buku Clear Marker. Selain itu mengasuhi live tumbuh bersama Tetumbuhan Bumi setiap hari Minggu. Terakhir dan bukan terpinggir bergabung dalam Kobis Merajut Sastra Malang sejak Januari 2017. Hujan berasa diberkahi. Oke, Mbak Doni ini nanti akan bantu kita membaca dan mendialogkan buku ini dari perspektif membaca. Oke, baiklah, mari kita udah mulai banyak yang datang ini. Mari kita mulai perjalanan baca kita sore ini. Saya persilakan Mbak Doni untuk menyampaikan pemaparan pembacaan terhadap buku dari dalam kubur. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sampai di sini bersama Sucien. Fatia, terima kasih sudah dipandu. Ini adalah hari yang istimewa karena Anda semua hadir. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sekali. Saya membaca karya Sucien itu sekitar tahun ini, saya tulis lagi ini, sekitar tahun ini 11 Maret 2006. Waktu itu karya beliau diterbitkan di Pulp Magazine.
Oke. Ya. Cerita pendek berjudul I Am No Terrorist. Dan itu luar biasa. Saya pikir ketika saya membacanya, saya akan bertemu dengan orang ini. Nggak nyangka saya ada orang di Indonesia yang membaca itu, karena itu dimuatnya di London. Jadi saya kaget sekali. Ya, ini ternyata harus di oase, bertemu bersama kawan-kawan semua. Nanti mungkin bisa dibaca, entah mungkin linknya masih ada juga. Nggak ada, sudah nggak ada. Jadi begitu khas karena bahasa Inggris Suchen ketika itu memorak-morandakan bahasa asli begitu, bahasa Inggris yang kemudian sebenarnya itu aksen, saya membayangkan itu aksen bahasa Inggris orang Surabaya begitu. Dan itu menjadi bagian dari perjalanan saya kemudian untuk bertemu karya Suchen di salah satunya judulnya saya lupa, ketika beliau hidup di Australia, kalau tidak salah waktu itu Gramedia, kalau tidak salah diterbitkan Gramedia, yang kemudian ternyata itu terhubung dengan kawan-kawan yang juga terus bergerak di Eropa, yang artinya juga menghubungkan saya dengan beberapa tokoh aktivis yang kita tahu sekarang tinggalnya juga di Indonesia, dalam hal ini di Malang gitu ya, Bapak Abu Priyadi Santoso sekarang tinggal di Kendal Paya, Malang sisi selatan, dan yang sisi utara ada Nur Syahbani dan Anjar Sukana dan Oksi ya. Dan Saskia. Jadi betapa Malang menjadi spesial telah hadir di sini Suchen. Kemudian ini saya sedikit mau baca salah satu tulisan Suchen, kalau tidak salah 19 September 2020 ketika novel beliau diterbitkan begitu. Kemarin waktu ngobrol tentang novel saya, ada yang bertanya apakah kejadian 65 itu merupakan balas dendam dari pembunuhan yang dilakukan PKI pada tahun 1948. Ini jawaban beliau. Pemberontakan PKI 48 itu lebih mirip perang saudara. PKI adalah partai politik pertama yang memakai nama Indonesia dan juga melancarkan serangan yang masif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, ketika Soekarno-Hatta menyetujui perjanjian Renville, PKI merasa Hatta terlalu berpihak kepada Amerika. PKI ingin lebih condong pada Soviet. Saat itu, Soekarno-Hatta yang ingin mendapat dukungan Amerika memutuskan untuk menumpas PKI. Dalam hal ini konteks 1948. Kalaupun PKI dianggap bersalah, pentolan-pentolannya seperti Musso, Amir Syarifuddin, dan Haryono sudah dihukum mati tanpa proses pengadilan. Jadi ini sebagai latar belakang yang sebetulnya karya Suchen dari dalam kubur ini sesungguhnya sangat intim. Dia berbicara layer demi layer tentang seorang anak yang lahir di Surabaya bernama Carla. Bagian demi bagian terbagi dengan sangat rapi. Saya pikir ini bukan ini bukan pemula lagi begitu. Jadi artinya beliau benar-benar menyiapkan novel ini dengan sedemikian rupa. Bagian pertama Carla, bagian kedua Mama, bagian ketiga Papa, bagian keempat metafora kalau tidak salah. Kemudian yang bagian terakhir metamorfosis, bagian kelima lahir. Oke. Di sini yang menarik adalah bagian 2. Mungkin kalau mau baca acak silahkan bagian demi bagian. Rasanya itu bisa dibaca yang paling
relate gitu ya dengan pembaca. Bagian 2 ini tentang mama, yang paling khas adalah bagaimana bahasa Indonesia menjadi sangat dekat, terutama kalau Surabaya Malang gitu ya, dengan dialek enggak, terus apalagi ya, banyak yang nanti akan bertebaran dan konsisten disampaikan dan ditulis gitu dalam bentuk tulisan, benar-benar teliti sekali. Saya pikir itu yang menghidupkan tokoh-tokoh yang tadi sempat Ibu siapa tadi ya, yang berbicara bagaimana tokoh begitu utuh begitu disampaikan dalam karya beliau. Karena mungkin latar belakang musik juga ya, saya merasakan ada irama yang sangat tepat. Artinya kalau saya justru karena saya dekat dengan tarian, saya menyebutnya seringking. Ada hal-hal yang sangat harus telaten membacanya. Kalau bukan pembaca yang Spartan seperti Mbak Fathia, saya pikir akan mengalami kebosanan. Tapi ketika menemukan itu iramanya, saya yakin itu sangat menarik begitu. Dan itu sebuah tantangan bagi kawan-kawan yang pembaca karya-karya sensasional, karena di sini Anda tidak akan menemukan itu karena tokoh-tokoh disampaikan dengan sangat halus. Secara psikologis, saya bukan orang psikologi, tapi saya melihat ada hal-hal yang begitu rupa sangat pendekatannya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Bahkan hal-hal yang rasis itu diceritakan dengan lugas tapi tidak vulgar. Apalagi ya, sekarang saya orang hukum, saya orang hukum, saya menemukan hal-hal pendekatan-pendekatan yang kalau kita melek aturan gitu ya, saya menemukan protes-protes yang disampaikan dengan sangat halus, sangat artistik gitu. Sebetulnya itu adalah protes gitu. Jadi bahkan ketika ada lontaran-lontaran anak kecil yang sebenarnya itu bullying, yang sebenarnya itu bagian yang tidak bisa disampaikan secara terbuka di depan umum, itu disampaikan bahwa itu terjadi gitu. Mungkin karena saya mayoritas ya, saya tidak mendapatkan itu dan saya tidak. Tapi ketika membaca ini saya tahu bahwa itu sangat jahat gitu. Nah, proses-proses pemahaman inilah saya yakin ada pencerahan yang akan kita dapat ketika membaca dari dalam kubur. Sepertinya sudah ingin mendengarkan Sucen menyampaikan karyanya ya. Mungkin itu dulu Fathia, biar Sucen lebih longgar waktunya ya. Terima kasih Mbak Dani atas pemaparan akan pembacaan buku dari dalam kubur. Selanjutnya saya berikan ke Bu Sucen untuk menanggapi atas pembacaan Mbak Dani. Silakan Bu. Iya, ini bagus sekali ya pembacaannya. Saya senang sekali bagaimana ulasannya seperti itu, cukup mendetil dan bagaimana menghubungkan novel saya itu dengan saya sebagai komponis. Mungkin di bawah sadar saya itu ada memang ya, bagaimana saya menyusun novel itu juga seperti plus minus menyusun karya musik ya. Apa yang cocok, apa yang sesuai gitu. Karena menyusun novel itu juga begitu kan. Kita punya ini ya, seperti informasi ya dari mana-mana gitu. Bagaimana lalu kita satukan ini supaya klop itu. Seperti melukis itu kan juga gitu. Kita dapat ide dari ini, lalu kita satukan. Ya, dari mana-mana kita satukan. Nah, bagaimana dari ide yang berseliweran itu bisa klop di satu kanvas gitu kan, melukis kan gitu. Kalau komposisi itu kan bagaimana semua ini yang kita dengar suara-suara itu bisa klop di satu musik partitur. Nah, buku itu juga gitu. Bagaimana ini klop di satu buku ini. Tapi saya sebagai penulis, dan ini pendapat pribadi ya, nggak saja klop yang kita perlukan ya. Karena sebagai penulis
menurut saya itu punya kewajiban untuk juga mempertanyakan kaidah-kaidah atau ide-ide yang sudah dianggap baku. Karena kalau tidak, buat apa gitu loh seni itu. Kalau seni itu cuma supaya klop, supaya terlihat indah, supaya bisa dinikmati. Ya bagi saya itu mirip bikin McDonald's ya. Ya bikin yang menarik publik tapi meracuni gitu. Ya, beda dengan Oase Cafe. Kopi tanpa cyanida. Makanya itu bedanya gitu. Jadi kalau saya itu mirip lah. Ada Oase Cafe, ada yang namanya McDonald's gitu. Orang-orang mungkin yang remaja-remaja yang kepingin dilihat trendy mungkin lebih milih McDonald's. Kalau di Indonesia kan kelihatan bergengsi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih kritis, Oase Cafe ini lebih punya isi kan, lebih punya sesuatu. Bagi saya seni itu harus seperti itu, ya. Jadi kalau kalian mau dengarkan yang enak-enak, yang supaya kalian merasa bisa merasa enak sedikit, bisa agak joget-joget dikit gitu ya. Ya dengarkanlah lagu-lagunya siapa tuh? Siapa ya sekarang ya? Musik pop yang ngetop saya kok nggak tahu. Saya tahunya Anang Krisdayanti, sudah tua. Zaman sudah berubah sekarang siapa? Udah mau, udah cerai. Ya gitu, tapi seni itu bagi saya kita harus bisa mempertanyakan dan mendobrak norma-norma, ya. Dan kalau seni itu bisa begitu, seni itu sebenarnya bisa sangat menakutkan untuk para penguasa, ya. Karena itu seni yang dikejar-kejar itu ya seni yang seperti itu. Dan jangan meremehkan seni, karena kita lihat ya, pemerintah otoriter itu hampir selalu yang dimusuhi itu seni, ya, seni dan sastra. Prabowo Gibran coba ya, itu gimana seni dan sastra yang dimusuhi, ya. Trump juga kan seni dan sastra yang dimusuhi. Lekra ya, bangsanya gitu. Dan yang kita lihat juga, dan ini sudah saya ulang berkali-kali, bidang sosial dan humaniora itu kalau di pemerintah yang otoriter selalu direndahkan, ya. Kalau kalian belajar sastra atau belajar, ini siapa yang belajar sastra? Yang belajar humaniora nggak sastra, humaniora sosial, iya, filsafat, antropologi, sosiologi, ya. Ini ya filsafat gitu, ya, atau bahasa linguistik gitu ya. Itu kan biasanya terus kalau kalian belajar itu selalu ada yang tanya, untuk apa? Betul. Sepakat. Untuk apa sih belajar itu ya? Iya kan? Sekarang kalian tahu beasiswa LPDP juga kan? Beasiswa LPDP itu kan sekarang diatur pemerintah dan diutamakan untuk fak-fak eksakta kan? Ya. Saya nggak mengkritik semua eksakta loh ya. Ada eksakta yang juga cukup kritis ya. Tapi juga ada eksakta yang sangat gampang dicetak untuk jadi robot. Ya misalnya fak-fak eksakta itu ada yang kamu bagaimana membuat mesin ini yang lebih efisien, yang mendesain mesin ini lebih efisien. Ada yang seperti itu. Ya buat membabati hutan supaya lebih cepat dan menanami kelapa sawit supaya lebih cepat, pertambangan supaya lebih lancar, terus apalagi bikin rumah-rumah gedong dan plaza-plaza itu supaya lebih kelihatan mega. Itu kan ada fak-fak eksakta yang seperti itu. Ya jadi begitu lulus bisa digunakan gitu oleh para penguasa. Nah, yang sosial dan humaniora ini banyak yang sontoloyo. Ya belajar terus mempertanyakan penguasa kan kurang ajar kan. Padahal LPDP
Itu katanya pemerintah, itu kan beasiswa pemerintah. Ya, kalau beasiswa pemerintah kan mestinya kalian berterima kasih gitu loh pada pemerintah ya. Saya juga waktu itu sebenarnya kan saya sempat dikirim dipilih ke Granada Book Fair ya baru-baru ini. Yang mengirim kan ya duitnya pemerintah. Lalu waktu di Granada saya mengkritik pemerintah Indonesia, ada yang bilang ke saya, itu kesananya pakai duitnya pemerintah, tapi kok ngeritik pemerintah, ya kan nggak tahu diri ya. Terus saya bilang gini, ya pemerintah itu kan seneng sekali ya pakai namanya dia kalau ada yang positif-positif, ya. Kalau ada beasiswa pemerintah, itu duit dari mana? Duit dari mana? Rakyat. Ya, dari rakyat kan. Kalau ada program-program apa, misalnya kurban gitu, APBN, sumbangan beras gitu ya, itu pakai nama siapa? Presiden, Pemerintah, duitnya siapa? rakyat. Makanya, jadi ya kesetiaan saya ya bukan pada pemerintah dong, ya pada rakyat. Iya kan? Jadi itu yang mesti kita pikirkan. Ya, jangan atas namanya saja. Kalau utang atas namanya rakyat, rakyatnya banyak. Nanti kalau suruh bayar pajak, mau nggak pakai duitnya pemerintah? ya itulah, itu jadi bahasa itu sangat penting ya, mempelajari bahasa. Karena dari bahasa itu kita bisa pelajari, oh kenapa ini memakai kata ini. Seperti pemerintah saja, kata pemerintah itu kan saya pertanyakan dalam novel ini juga kan, kenapa pakai kata pemerintah? Padahal dalam demokrasi kekuasaan tertinggi itu itu kan paling tinggi itu berada di atas rakyat. Sebenarnya pemerintah itu rakyat, bukan pejabat kan. Jadi pejabat itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi pegawainya rakyat. Dan itulah yang saya pertanyakan ya dalam novel ini ya, permainan bahasa itu. Jadi pejabat tinggi, presiden atau apa, itu disebut pemerintah. Bukan, mereka itu bukan pemerintah. Mereka itu pelayan sebenarnya. Pegawainya rakyat. Ya, itulah gunanya mempertanyakan bahasa, supaya kita tidak ditipu oleh mereka yang punya ini ya, punya kekuasaan untuk memelintir bahasa. Karena pejabat itu kan di atas, mereka punya kekuasaan untuk mengubah mengubah macam-macam ya, mengubah bahasa lah, mengubah hukum lah, mengubah buku sejarah lah, ya, matikan lampu juga. Ya, jadi itu salah satunya dari novel saya itu. Saya nggak akan berpanjang-panjang ya, karena saya agak takut bocorkan karena ada yang belum baca. Jadi kalau tanya jawab saja langsung gimana? Oke Bu. Langsung sesi tanya Dan jawab. tanya jawabnya tolong jangan bocorkan ya. Jangan spoiler ya. Kasihan yang belum baca. Ya. Ya. Ini yang belum baca siapa? Ada banyak nggak? Oh, lumayan nih ya, jangan. Kalau banyak yang baca, semua baca itu bocorkan aja. Banyak yang belum baca, jadi kasihan. Baiklah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan 2 penanya. Saya hitung 1, 2, 3, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Dapat hadiah loh ini. Oke. Sebut nama dan pertanyaan singkat ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari Madura. Stay di Malang. Madura Sumenep. Jauh-jauh dari. Enggak kuliah di sini. Oh, bagus. Terima kasih kepada narasumber sama moderator memberikan wejangan ilmu ya bagi saya, karena saya belum
baca bukunya karena bagi mahasiswa itu terlalu mahal ya, 100 lebih gitu. Bukan apa, karena kita kan sama-sama merantau ke sini gitu. Jadi mikirlah. Yang saya tanyakan langsung, bagaimana novel ini menggambarkan trauma secara psikologis yang diwariskan dari generasi dulu sampai generasi sekarang. Dilihat dari politik itu sangat keras dari 1965. Yang kedua itu, jika semua manusia di bumi terlahir buta, apakah rasisme berdasarkan warna kulit masih ada? Mungkin hanya itu. Langsung saya jawab ya. Oke. Iya. Gini, tentang ini ya, trauma psikologis, kenapa kok bisa sedalam itu? Salah satunya karena belum diakui, ya. Genosida 65 ini kan belum diakui oleh pemerintah. Jadi saya sekarang ceritakan bagaimana saya mendapat inspirasi menulis novel ini. Sebenarnya saya itu tidak ada niat untuk menulis novel, karena saya kan niat saya itu menulis buku akademik ya. Waktu itu kan saya mengadakan wawancara untuk menulis buku akademik saya. Waktu wawancara itu, saya bertemu dengan seorang ibu yang bilang ke saya, oke, saya mau bercerita, tapi jangan diterbitkan. Kisah saya ini jangan diterbitkan. Oke, ya sudah, saya dengarkan saja ya, karena dia tuh ketawa sekali ingin cerita. Dan ceritanya dia itu, ya ampun, ya ini saya nggak membocorkan, nanti bocor semua. Pokoknya ceritanya dia tuh sampai membuat saya nangis beberapa hari. Karena pokoknya dia tuh direndahkan sampai serendah-rendahnya gitu, sampai bener-bener bukan manusia. Sudah seperti binat, mungkin lebih dari, parah pokoknya. Saya sampai nangis beberapa hari. Tapi kemudian saya sampai nggak bisa tidur. Tapi kemudian karena saya berjanji dengan dia untuk tidak menerbitkan, kisahnya dia itu tidak saya masukkan ke buku saya, sudah diterbitkan oleh Amsterdam University Press pada tahun 2018. Kisahnya tidak di situ. Nah, tapi ini kan kisahnya tuh ikut dalam kepala saya gitu. Ini gimana ini kisahnya kok? Saya tulis, kisahnya tuh saya tulis. Ini gimana? Ini itu mulai saya tulis lebih panjang, dan saya sudah mulai ini mungkin harus saya tulis sebagai novel ini. Tapi saya minta izin dulu ke ibu itu. Saya bilang akan saya tulis sebagai novel, tapi identitasnya saya sembunyikan sampai nggak ada orang yang tahu. Jadi ibu ini sebenarnya bukan Tionghoa ya. Jadi kalian nggak akan tahu lah ibu ini siapa, nggak akan saya bocorkan. Saya sembunyikan sebegitu rupa sampai nggak akan ada orang yang tahu, dan orang-orang di sekitar ibu itu semuanya sebenarnya hasil imajinasi sih. Ya, jadi anaknya si ibu ini, suaminya, semua itu hasil imajinasi saya. Ibu ini setuju. Dan dia tuh sebenarnya ada semacam kelegaan juga gitu loh. Kisahnya tuh bisa keluar tanpa harus diketahui identitasnya. Nah, disinilah kekuatan fiksi, ya. Disinilah kekuatan sastra. Jadi kalian yang belajar sastra, ingat ini. Ada sesuatu yang luar biasa dalam fiksi. Karena kenapa ibu ini tidak berani cerita? Dia itu kan korban ya. Tapi dia tuh malu bercerita. Malu karena yaitu korban perkosaan, kalau di Indonesia ini kan masih malu bercerita. Karena yang tubuhnya yang masih macam-macam lah. Kalau korban diperkosa lalu yang disalahkan itu perempuan seringkali kan? Iya, menggoda lah. Kamu menggoda ya, kamu bilang apa? Ada aja gitu loh. Ada saja pokoknya. Ya, walaupun jelas-jelas yang laki memperlakukan pemerkosaan masih saja. Dan pertanyaan polisi itu kadang walaupun jelas perempuannya itu sudah keadaannya sudah gak karu-karuan, itu yang saya dengar. Perempuan ini sudah berdarah-darah, sudah berdiri saja nggak bisa. Pertanyaannya tuh masih seperti itu, seperti mempermalukan perempuan.
Itu yang saya dengar kalau lapor polisi. Ya, jadi ibu ini masih merasa malu dan dia juga masih takut akan dampaknya pada keluarganya nanti kalau cerita. Dan di sini kan kalian lihat korban itu seharusnya kan nggak merasa malu ya kalau kalian kecopetan, kan kalian ingin cerita ya, kurang ajar kecopetan gitu ya. Ingin meso-meso toh. Iya, Malang sama Surabaya misuan. Iya kan, bikin lega kan kalau meso. Orang Madura ya, orang Madura juga kan misuan toh. Sabar-sabar Bu. Iya, enggak lah, orang Surabaya tuh misuan, saya tahu. Madura kan bikin lega kalau bisa misui si pencopet sambil cerita ya. Nah ini si korban cerita saja itu ketakutan. Bayangkan. Inilah yang kita bisa lihat ya, kalau negara ini belum berpihak pada korban. Dan kalau sudah begini, sejarah nggak diakui, ya akhirnya luka itu kan yang disimpan itu menggerogoti dari dalam dan seringkali diwariskan. Dan itulah yang saya ceritakan dalam novel ini, itu akhirnya diwariskan. Dan wariskannya itu bisa ke beberapa keturunan gitu, sampai yang ke bawah-bawah ini masih terasa gitu ya. Jadi itu yang saya ceritakan sampai ke cucunya pun itu masih saja ada gitu, lukanya itu bisa dideteksi dari yang lama gitu ya. Nah inilah kekuatan fiksi ya. Kisahnya sang ibu itu tidak bisa keluar kan dalam buku akademik saya yang katanya fakta. Bisanya keluar itu dalam fiksi. Karena itu fiksi ini saya sebut sebagai lebih nyata daripada kisah nyata. Ya. Terutama dalam pemerintah yang otoriter, hal-hal yang tidak bisa keluar dalam buku yang dianggap nyata itu keluarnya dalam fiksi seringkali. Karena fiksi itu bisa menyembunyikan identitas dan bilang, oh itu bukan saya kok, padahal itu saya. Ya bisa begitu. Ya begitu juga misalnya gini, kita bandingkan saja ya. Kalau kalian mesti nulis tentang kalian sendiri, autobiografi, kalian kan mikir langsung ya, aduh nanti orang-orang mikir apa tentang saya. Semua lah mikir gitu. Juga bagaimana nanti kalau saya bicara tentang keluarga saya, ya mereka nanti kan bisa marah kan, keluarga diceritakan seperti itu. Soalnya kan keluarga kalian juga nggak semua baik-baik saja kan. Iya. Pasti ada anggota keluarga yang brengsek atau yang itu kan pasti ada. Kalau mau diceritakan gimana coba? Bingung kan? Nah, kalau kisah ini dibuat fiksi, disembunyikan, diolah, diadon gitu ya, supaya tersembunyi padahal intinya itu. Dan dalam fiksi itu karena identitasnya itu terselubung, nggak ada rahasia-rahasia, hal-hal yang tergelap, hal-hal yang paling tabu itu bisa muncul kan, ya. Itulah kekuatan fiksi, ya. Jadi dari situ fiksi itu bisa jauh lebih nyata dari kisah nyata, lebih dalam daripada kisah nyata. Jadi kalian yang belajar sastra itu sebenarnya belajar sesuatu yang luar biasa. Dan kenapa kalian itu selalu direndahkan? Karena kalian itu sebenarnya menakutkan. Serem kalian itu. Karena itu lihat saja Pramudia Anantatur tuh hukumannya paling parah di antara salah satu yang paling parah ya. Dan dia itu masih dikejar-kejar, sudah keluar dari penjara loh. Berapa tahun sudah sampai telinganya tuh sudah tuli. Masih dikejar-kejar, dia tuh masih sering ada orang yang mengintai gitu kan. Sering jalan-jalan tuh kalau ada yang mau nubruk dia, masih gitu. Di luar penjara pun dia masih diawasi. Dan mau dibunuh kan Pramudia Anantatur tuh beberapa kali. Kalau nggak waktu itu presidennya, waktu itu kebetulan Jimmy Carter yang lumayan humanis gitu ya, yang dia tuh minta, saya ingin Soeharto tuh ngutang waktu itu. Soeharto membebaskan
orang-orang tapol di Pulau Buru itu bukan karena kebaikan hati, tapi dia tuh utang, butuh uang, butuh duit, utang ke Amerika. Dan waktu itu Jimmy Carter bilang, oke, saya beri kamu utangan, tapi bebaskan tapol-tapol Pulau Buru, terutama Pramudia Anantatur. Dia menyebutkan itu. Takut Soeharto, takut nggak dapat duit, dibebaskan lainnya Pramudia. Gitu cerita. Kalau nggak dibunuh itu Pramudia. Kemungkinan besar ya. Jadi begitu menakutkannya Pramudia Anantatur ya, sampai waktu masa Orde Baru itu, jangankan yang nulis seperti dia atau apa ya, yang pegang bukunya saja loh, atau yang menyebutkan bukunya atau apa itu bisa dibui, yang menyebut judul dan nama Pramudia Anantatur itu bisa diinterogasi. Ya, jadi kalian lihat ya, serem sastra itu, bisa sangat serem bagi penguasa. Tapi ya lihat-lihat sastranya ya. Kalau kayak Terelie gitu, bisa kena UU pasal ini pendapat pribadi tapi. Jadi kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Ya, jadi lihat-lihat sastranya. Ya, jadi sastra tuh bisa kayak gitu dan bisa serem, bisa sangat-sangat menyeramkan. Jadi kalian-kalian yang belajar sastra, ingat itu ya, kalau kalian direndahkan bilang belajar apa? Novel, belajar kok novel gitu. Ya memang begitulah. Dalam pemerintah otoriter itu, sastra, ilmu sastra, sosiologi, humaniora. Saya ini ngomongnya sastra aja, soalnya saya dulu belajar sastra, maaf ya. Tapi sosiologi dan humaniora itu direndahkan karena kalian itu sebenarnya menyeramkan. Karena kalian tuh bisa menjadi ancaman para penguasa. Ya contohnya yaitu tadi Pramudia Anantatur itu. Itu jawaban saya ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kita ini misalnya dilahirkan buta, apakah kita akan jadi rasis? Rasis itu bukan ini ya, bukan masalah panca indera sebenarnya. Itu masalah konsep rasisme itu. Jadi ya bisa saja kalau konsepnya itu masih ada ya, kita tuh bisa saja menjadi rasis. Rasis itu sebenarnya adalah konsep, dan rasis itu sebenarnya kan ketakutan juga, kan? Ketakutan atas sesuatu yang berbeda, atas sesuatu yang juga kadang-kadang itu kita butuhkan, ya. Misalnya gini, Belanda ya. Belanda tuh jelas waktu di sini menjajah kan rasis sekali kan, sama pribumi yang ada sampai tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk, ya, gitu, ada tulisan seperti itu. Kenapa mereka tuh kemudian membuat diskriminasi seperti itu? Karena mereka butuh dengan pribumi, perlu gitu, mereka diperlukan. Kalau nggak diperlukan, ya buat apa gitu loh mereka jauh-jauh ke sini? Kalau nggak ada sesuatu yang sangat dipentingkan oleh mereka, kan nggak akan jauh-jauh dari Belanda tuh loh berlayar ke sini kan? Ngapain gitu? Karena waktu itu di sini itu ada rempah-rempah yang harganya saat itu lebih tinggi daripada emas. Ya kalian tahu emas sekarang berapa? Rempah-rempah itu pokoknya yang bisa dapat rempah-rempah itu akan jadi kaya raya di Eropa ya. Nah di sini itu rempah-rempah itu berlimpah-limpah, bayangkan. Jadi mereka ya kayak kalian tahu-tahu lihat emas itu bertumpuk-tumpuk gitu bisa diambil kan, terus kalian oh ini kan bisa dijual ya, kayak gitu perasaannya ya. Nah rakus mereka kan dibuka ya, itulah. Jadi melihat rempah-rempah kok murah, diapakan ini enaknya orang-orang ini supaya rempah-rempahnya bisa diambil dengan murah ya, jadi dikirim ke sana, diekspor ke sana. Tapi mereka nggak akan memberontak, dibuatlah diskriminasi, mereka lebih rendah, jadi lebih bisa manut ya, bisa menurut. Jadi akhirnya pribumi saat itu walaupun dijajah oleh Belanda, mereka kan menganggap Belanda lebih tinggi sampai sekarang loh ya. Sampai sekarang kan kalau seringkali, nggak selalu ya,
kadang-kadang kalau kita melihat orang kulit putih itu kan masih oh gitu ya, lebih tinggi atau gimana, ada ya reaksi seperti itu kan, masih ada. Itu sampai sekarang. Nah, ini terjadi lagi gitu, diulang di Indonesia, ya. Seringkali budak itu, saya juga menganggap diri saya budak di sini. Seringkali budak itu mengagungkan penjajah mereka, penindas mereka. Ya akhirnya ya Prabowo Gibran terpilih. Ya, karena apa? Jadi barang itu. Ya. Moga-moga nggak ada pemilih Prabowo Gibran di sini. Tapi kalau ada yang minta maaf ya, saya terus terang. Itu yang terjadi kan, karena mengagungkan penjajah. Dan kita ini sebenarnya kita sudah mengusir Belanda, kita sudah mengusir Jepang, tapi kita belum mengusir penjajah. Ganti saja kan. Habis Belanda ganti warna kulit gitu loh. Kita belum mengusir penjajah. Kenapa? Sistemnya masih sama kok. Selama sistemnya sama, kita belum mengusir penjajah. Mengusir penjajah itu kalau sistemnya ganti. Ya, kalau selama sistem belum diganti, kita belum mengusir penjajah. Ganti penjajah. Iya. Ya. Tapi ya penjajahnya belum diusir, penjajahnya masih di sini. Ya gitu saja ya, nanti saya lama ngomong nggak selesai-selesai. Masih panjang dong. Boleh. Oke, Mas, sinten Mas? Jenengan? Rijal. Oke. Rijal. Mas Rijal, ini memang panjang ya kalau kita ngomong trauma ya. Saya masuk dunia sastra itu dari pintu hukum. Kenapa? Karena saya gelisah dengan KUHP dan lain-lain itu yang semuanya adalah terjemahan. Dan sampai hari ini itu masih berlaku. Dan saya tahu bahasa Indonesianya di situ sangat sekali yang sangat letterlock gitu ya, bahasa Belanda langsung di Indonesia kan. Dan itu juga mungkin zaman itu ketika keterbatasan orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia juga sedikit karena penguasaannya adalah bahasa Belanda. Tapi sampai hari ini itu terjadi. Dan kemudian dilalah kebencian saya di bahasa Belanda ini akhirnya terjawab ketika saya harus berurusan dengan institusi media berbahasa Belanda. Dari sini saya justru belajar bahasa Indonesia. Dari pintu manapun Anda belajar, saya yakin Anda akan menemukan gitu apa yang Anda cari. Jadi ketika Anda berbicara tentang trauma, cari pintunya. Anda berbicara tentang rasis juga demikian, disadari dulu. Consciousness menjadi kunci. Dan saya yakin kawan-kawan yang di sini juga membawa kegelisahannya masing-masing dan saya yakin akan menemukan pintu-pintu juga untuk yang paling tidak Bu Sujen sudah membukakan pintunya lebar-lebar untuk kita. Begitu Mbak Fathia. Terima kasih tanggapannya. Selanjutnya penanya kedua. Yang Mbak pakai jawab itu. Sebutkan nama dan pertanyaan singkat. Nama saya Gusti. Saya mau bertanya, apakah ada cara untuk melindungi para penulis, para kreator dari tekanan penguasa gitu? Kayak apakah ada lembaga advokasi yang bisa diakses oleh penulis atau pemusik yang karya-karyanya mengkritik pemerintah sampai mereka dianggap berbahaya gitu? Karena saya pernah dengar ada sastrawan ya namanya Arafat Nur, dia menulis Lampuki, dia menulis soal rezim Soeharto kalau nggak salah, dan yang saya dengar rumahnya itu sampai di Aceh itu sampai dilempari batu kayak gitu. Terus ada juga teman saya, dia menulis soal spionase gitu ya, spionase ya, kritik Indonesia gitu, fiksi gitu, tapi terus kemudian dia dihubungi oleh orang yang memang benar-benar dari
spionase. Dia sampai tahu kayak rumahnya dia di mana, keluarganya di mana dan sebagainya, ngancem biar itu dihapus kayak gitu. Nah, jika misalnya terjadi kayak kriminalitas ya, atau kemudian ancaman atau bahkan sampai kayak di penjara seperti itu, sedangkan ya biasanya artis terus seniman itu kan bukan dari kalangan yang privilege ya, kan hukum itu kan sangat mahal gitu. Nah, jika itu terjadi, apakah para pemateri ini tahu lembaga yang bisa diakses untuk melindungi hak-hak seniman yang dirampas oleh rezim? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab? Kalau saya sih ya LBH ya. Setahu saya LBH, tapi mungkin yang lain lebih tahu karena saya bukan orang hukum. Jadi yang lain mungkin Barangkali Mbak Doni. siapa lagi yang mungkin yang lain bisa. Iya. Iya, ini kayak trick and trick gitu ya. Kawan-kawan pasti tahu, kalian menulis memang sendiri, tapi tidak sendirian. Itu harus yakin dulu. Kalian adalah agen untuk diri kalian sendiri. Jadi memang nyali kita yang memang dilucuti gitu. Jadi kunci kita adalah diri kita sendiri dulu. Ketika kita berkembang dan kemudian ada ancaman-ancaman, tentu saja warga bantu warga ya, dalam kerangka hari ini terutama. Karena bagaimanapun tetap perlindungan itu adalah apa dan bagaimana yang ada di sekeliling kita. Jadi kamu baik pada tetanggamu, artinya kamu juga baik pada dirimu sendiri. Itu adalah bagian kunci yang tidak bisa ditawar gitu. Karena bagaimanapun Indonesia, kita bicara polisi, tentara dan lain-lain, kita pasti berurusan dengan banyak layer, lapisan-lapisan. Nah, tidak semua polisi jelek, oke gitu. Tapi bagaimana kita memahami itu, artinya menguasai, paling tidak kita menguasai pasal-pasal kunci, itu juga bagian dari pengetahuan umum yang hari ini tentu kawan-kawan harus kuasai gitu. Apa saja hak kita, apa kewajiban kita, itu semua sebaiknya kalaupun tidak di luar kepala, paling tidak kita tahu itu gitu. Saya pikir itu ya Mbak Gusti. Mbak Gusti dari mana? Nyon Sewu menulis juga jenengan? Oke, terus nulis ya. Oke. Ya, monggo. Oke, Mbak Gusti cukup? Ada tanggapan? Tadi saya punya semacam fantasi ya, bahwa orang-orang pelukis musisi, seniman, penulis, pokoknya orang-orang yang berani melawan rezim itu sangat keren gitu ya. Saya punya fantasi seperti itu gitu. Tapi terus kemudian saya coba cari-cari soal mekanisme di penjara ya. Saya nggak tahu kok mekanisme penjara di Indonesia gimana. Yang saya waktu itu pelajari dan kebetulan saya baca mekanisme penjara di Jepang dan di Amerika, itu ada yang namanya prosedur, strict prosedur. Jadi ketika para napi masuk, dia harus membuka seluruh pakaiannya di depan sipir, dia harus ngangkang dan sebagainya, dan dia harus intinya menunjukkan bahwa tidak ada barang selundupan gitu. Dan saya juga kagetnya bahwa saya pikir itu cuma pada waktu masuk penjara, tapi juga ketika dia habis dikunjungi oleh pengacara, ketika dia habis dikunjungi oleh keluarga, teman, itu juga seperti itu. Cuman itu bukan di Indonesia sepertinya. Dan ketika saya membaca bahwa ternyata seperti itu, saya fantasi saya bahwa orang yang berani melawan rezim itu keren, itu langsung buyar 100%. Karena saya ya takut dan kemudian merasa kayak betapa mahalnya harga yang dibayar oleh orang-orang yang melawan itu, karena bahkan sampai kemanusiaannya, kehormatannya dilucuti sedemikian rupa gitu loh. Nah, jadi kan memang melawan tidak bisa hanya dengan nyali saja kan, karena juga mereka juga punya keluarga yang bisa diancam dan sebagainya. Nah, karena itu saya ingin kayak ada kayak persatuan penulis atau persatuan seniman yang bersatu untuk melindungi sesama penulis yang ditekan rezim ini gitu. Terima kasih. Sebenarnya sudah ada ya persatuan-persatuan penulis gitu, dan juga seperti misalnya seperti kafe ini juga, itu kan
itu kan tempat berkumpulnya orang-orang yang kritis terhadap rezim. Itu ada, walaupun secara nggak formal itu sebenarnya ada. Dan ini yang perlu mungkin dikembangkan ya. Dan saya tuh lebih suka kalau itu tidak formal. Karena kalau formal itu justru dengan lebih mudah dibubarkan kan. Karena ada ini, lebih baik dibuat nggak formal kalau gitu-gitu. Kalau menurut saya ya, seperti kafe ini saja dibuat saja nggak formal, kumpul-kumpul gitu. Ya. Dan itu bisa semakin lama semakin besar karena tidak formal juga kan, lebih gampang gitu. Jadi bisa jadi perkumpulan massa yang nggak formal. Kalau itu saran saya, ya. Saya dulu pernah bikin majalah Bhinneka juga, itu tujuan saya gitu. Ya majalah Bhinnekanya itu yang dulu dibagikan. Jadi tujuan saya waktu itu mengumpulkan massa supaya mereka bisa lebih kritis. Jadi dibagikan gratis. Dan tolong kalau membaca itu saya tulis di sana, tolong sesudah membaca dipinjamkan kembali. Jadi jangan stop gitu saja, dipinjamkan kembali. Saya dapat dananya sedikit saja, cukup untuk mencetak pokoknya, untuk membayar ini layouter sama pencetak, yang lainnya tuh tidak ada yang dibayar. Tapi lama-lama ya duitnya habis. Duitnya kan habis juga. Terus ya akhirnya ya stop akhirnya. Ya. Sempet kita mengumpulkan duit sendiri, itu sumbangan sendiri. Sempet juga satu kali itu yang edisi ini Genosida 65 itu tuh kita bayari sendiri waktu itu dari sumbangan. Saya minta sumbangan, bayar akhirnya bisa keluar. Tapi kalau nyumbang terus gitu kan ya lama-lama capek juga kan. Ya gitu ya. Jadi dibuat gitu saja. Jadi jangan nunggu ada nggak yang formal. Kalau dulu sih ada yang besar, beberapa yang besar lekra ya. Juga dibubarkannya bisa semasif itu gitu sampai hancur lebur sih. Jadi buat saja sendiri, kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Tapi sebenarnya saya lihat itu sudah ada. Ya, ini salah satunya. Ini contohnya salah satunya. Dan di Jember juga saya lihat ada, di Surabaya itu ada beberapa kafe-kafe yang membahas ini ya, seperti ini, hal-hal yang kritis seperti ini itu sudah ada. Ya, jadi tinggal dikembangkan. Ada tambah? Baik, cukup Pak Gusti. Ada pertanyaan lagi? Oke. Silakan sebut nama dan pertanyaan. Halo, Albani. selamat sore semuanya. Perkenalkan Bu, saya Albani, asalnya dari Lombok Timur, tapi udah menetap di Malang sekitar 4 tahun. Langsung saya pertanyaan saya untuk kedua narasumber sebenarnya. Saya baru membaca sepertiga atau seperempat lah katakan buku ini. Saya sangat menyoroti di awal-awal mungkin itu banyak sekali sisi teologis yang dibahas, terutama konsep Tuhan. Antara sisi teologis dan humanis Tuhan itu seringkali bergesekan gitu, terutama dalam sudut pandang tokoh Carla ya. Nah, mungkin selain dari untuk membangun alur cerita, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarangnya sendiri begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Boleh dijawab langsung Bu Suci? Itu saya serahkan kepada pembaca ya sebenarnya. Interpretasi itu bisa bermacam-macam. Tapi saya melihatnya itu Indonesia ini kan ada hal yang bagus ya, Bhinneka ya. Dan itu yang harus dikembangkan. Nah selama ini itu yang dikembangkan itu ini ya, ketuhanan yang Maha Esa saja. Jadi seolah-olah itu hanya satu. Dan Pancasila itu dibuat seolah-olah hanya interpretasinya monolog, itu kan sesudah Soeharto kan, sesudah Orde Baru. Padahal sebelumnya Pancasila itu hasil perdebatan yang panjang, perdebatan yang luar biasa, ya. Dan sila pertama itu yang ketuhanan yang Maha Esa, itu tadinya tuh ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya apa? Kita tuh harus mengakui agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh itu dari budaya. Karena yang sekarang ini
Yang dijadikan agama formal di Indonesia itu agama import semua loh. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu agama import semua. Agama-agama asli yang lebih asli ya, yang lebih asli seperti Kejawen, Sunda, Wiwitan, terus ada lagi di banyak ya, banyak sekali yang di apa tuh, yang di Batak itu saya sampai lupa sekarang nama-namanya. Ada banyak sekali kepercayaan dan agama-agama lokal itu yang akhirnya nggak diakui. Dan itulah yang sebenarnya saya angkat juga ya dalam novel saya. Kenapa ini nggak diakui? Kenapa ini nggak diangkat? Padahal kalau menurut saya kepercayaan itu kan sesuatu yang pribadi, itu kan kepercayaan sesuatu yang subjektif. Ya kalau kalian percaya kepada Tuhan, ya nggak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi kalau ada yang tidak percaya, itu kan urusan dia juga. Ya, itu urusan masing-masing. Karena Tuhan pun itu satu dari yang lain, itu bisa beda-beda loh konsepnya. Ya, jangankan yang agama berbeda, yang agamanya sama saja itu bisa beda. Misalnya ini ya, saya buat contoh ya, Islam Muhammadiyah dan Islamnya ini NU, ya. Saya lupa sekarang mana. Fotonya ada di tembok. Ketuanya. Iya, kalau NU itu ini ya, yang saya lupa nih aturannya mana. Kalau sudah meninggal itu boleh dizikir atau di tahlil. Ya, itu bagus ya, itu yang menyucikan gitu. Nah, kalau Muhammadiyah beda kan? Nggak boleh. Dan dari sini saja aturannya sudah beda. Nah ini Tuhannya tuh lebih setuju yang mana terusan? Dua-duanya benar. Ya makanya dua-duanya benar. Nah karena itu ya kita bisa lihat ya, kalau dua-duanya benar, jadi Tuhannya kan bisa beda-beda kan di sini pendapatnya ya. Jadi kalau itu agama yang sama loh ya. Ini masih bicara agama yang sama. Nah kalau agamanya yang beda, Kristen yang Protestan sama Katolik gitu, itu bisa bedanya. Saya lupa nih, banyak, soalnya saya dulu Katolik, sekarang dulu saya ingat banyak gitu. Protestan bilang gini, Katolik bilang gini, Tuhannya ini Tuhannya gimana? Dulu mikirnya gimana? Lupa saya sekarang. Kalau Katolik itu, gini, ingat saya. Gini, ingat sekarang, salah satu. Kalau Katolik itu, kalau bersembayang di tempat lain, megang dupa itu boleh. Sama Tuhannya orang Katolik itu boleh megang dupa. Kalau Tuhannya Protestan nggak boleh, dosa. Kalau Tuhannya Katolik bilangnya oke, nggak apa-apa, itu menghormati, itu bagus, menghormati kepercayaan lain. Protestan bilang dosa. Nah gimana itu? Tuhannya siapa yang benar? Satu agama loh tuh ya, satu aliran kan, Kristen kan, masih Kristen. Itu Tuhannya gitu. Terus yang namanya Kristen itu nggak cuma Katolik sama Protestan loh sebenarnya. Kalau kita kan di Indonesia taunya Katolik sama Protestan, banyak ada Protestan, Katolik, Presbyterian, macam-macam ya. Dan kalau di Inggris itu, kalau di sini mungkin kita nggak tahu ya aturan ini ya. Kalau di sana itu gereja Katolik itu, kalau gerejanya itu dihias sampai bombastis gitu ya, sampai wow dengan ukiran-ukiran, dengan ini ya, mozaik yang mahal-mahal itu katanya untuk memuja Tuhan, biar Tuhannya seneng gitu. Kalau Protestan nggak boleh itu seperti itu justru pemborosan. Tuhan itu nggak butuh gitu-gitu, itu dosa. Nah, gimana itu coba? Itu Tuhannya yang mana, kan bingung kan? Nah itulah yang akhirnya saya angkat. Ini yang mana? Mau milih yang mana? Jadi jangan berantem sendiri gitu loh. Kalau Tuhannya beda, jangan berantem sendiri, ya sudahlah. Kalau Tuhanmu bilang gini, Tuhannya yang situ bilang gini, ya sudahlah, terima saja, untuk subjektif kok. Nggak usah kebanyakan debat, mana yang paling benar, agamanya siapa yang paling benar. Ya itulah akhirnya yang saya angkat di buku saya. Dan memang kalau di Indonesia
Tuhan yang dipercayai di Indonesia ini itu kan aturannya itu serem ya. Ini sedikit dosa, itu sedikit dosa. Nah akhirnya itu saya pertanyakan, kok bisa Tuhannya seperti itu? Karena apa? Presidennya tuh kayak gitu. Presidennya rasis. Presidennya tuh kayak apa gitu loh. Dan presiden itu punya ini ya, punya kekuasaan untuk menyensor atau berbagai macam kan. Nah, terjemahannya Al-Quran pun itu harus lewat pemerintah dulu kan, waktu itu. Jadi Al-Qurannya, kitab suci itu kan harus lewat pemerintah. Makanya Tuhannya jadi kayak gitu kalau di Indonesia itu. Tuhannya tuh coba gak jadi kayak apa tuh? Sedikit goyang dosa, sedikit ini dosa. Iya. Apa? Iya, makanya pemerintah itu yang kita lihat ini ya, ini lucu nih. Ini kemarin saya soalnya ketemu orang yang tanya tentang LGBT ya, masalah LGBT. Terus dia bilang, sebenarnya saya juga agak-agak ini ya, merasa agak bangga atau gimana, atau kagum atau gimana, karena presiden kita itu kok bawa anaknya yang Didit yang seperti itu, juga dekat dengan Teddy, dengan saya bilang, loh kamu jangan terkecoh, karena di Indonesia ini yang atasnya dianggap punya kekuasaan itu ya kalau berbuat macam-macam, yang bawah itu cuma ketawa-ketawa saja, dibuat meme, dibuat iya kan, dibuat lucu-lucuan gitu. Coba yang berbuat itu kalian ini hancur. Kalau yang di atas itu dibiarkan, ditoleransi gitu loh. Jadi jangan terkecoh, ya. Jangan terkecoh dengan ini warna kulit. Hati-hati karena Budiman Sujatmiko pun sekarang jadi apa? Kita lihat, ya kan? Iya. Kita lihat dulu waktu Belanda itu memakai tentara-tentara, itu bukan tentara Belanda loh, yang disuruh untuk memata-matai itu bukan orang Belanda, Indonesia, yang kulitnya itu sama. Kenapa? Lebih percaya kan kalian lihat warna kulit sama. Jadi hati-hati kalau memilih memilih yang namanya pejabat atau apa tuh, dilihat itu konsep mereka, keberpihakan mereka. Karena perempuan pun itu kadang-kadang tidak berpihak pada perempuan. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang pemimpinnya ini partai buruh itu sekarang siapa itu? Lupa saya namanya. Iya, Iqbal ya tuh. Iya. Itu namanya kan ketua partai buruh. Dia juga dari seolah-olah dari buruh gitu ya, tapi keberpihakannya sekarang gimana? Gak ada. Iya, makanya jangan tertipu. Berpihak ke Prabowo. Nah, makanya ada berpihaknya ke Prabowo. Jadi jangan lihat karena udah terlalu lama miskinnya. Jadi jangan lihat ini ya rupanya, oh dari partai buruh, oh ini aktivis, oh ini apa? Keberpihakannya tuh gimana? Ya, Nesar Patria saja gimana itu coba? Budiman Sujatmiko dari partai buruh lalu begitu, lalu yang ini ada yang mereka bilang, oh ini kok rasanya ini dari LGBT gitu, terus anaknya tuh juga dari sana, ini juga gimana gitu. Kalau menurut Mbak Suci gimana ya? Keberpihakannya tuh gimana coba? Kalau keberpihakannya itu bukan pada isu yang adil ya, habis lah. Justru orang-orang seperti itu bisa jauh lebih berbahaya. Karena ya itu bisa mengecoh kalian kan. Kelihatan, oh iya mereka seperti itu. Jadi ya sudah biarkan. Padahal hati-hati. Kita harus lebih hati-hati dengan orang yang seperti itu. Gitu. Itu di Inggris sebenarnya, di Britania sempat terjadi ya, banyak orang memilih Margaret Thatcher waktu itu karena dianggap perempuan, berpihak pada perempuan, ya bisa jadi perdana menteri,
banyak sekali itu yang dipreteli itu, hak-haknya perempuan, hak cuti inilah itulah, kacau tuh Margaret Thatcher itu waktu itu. Keberpihakannya pada perempuan itu hampir nol. Ya, jadi hati-hati, ya. Begitu saja. Baik, Mbak Doni ada tambahan? Ini tadi tentang teologi dari Mas Albani ya. Mas, ini memang ada, kalau saya dari sisi Muslim gitu ya, saya berlatar belakang demikian, dari ibu saya abangan, dari bapak saya dulunya Masyumi, terus Muhammadiyah dan lain-lain begitu. Saya melihat kemudian dan saya mempelajari begitu bahwa yang dibidik oleh penulis ini adalah latar belakang dari tokoh utamanya Carla begitu, dan itu membuat kita memahami secara keseluruhan gitu bahwa apa yang dia pikirkan, Carla pikirkan itu benar-benar membuat kita yang ada di luar itu menjadi mengerti begitu, Mas Albani. Mengerti dalam bentuk yang wujudnya nyata. Kita memakai sepatunya begitu. Dan bagaimana ketika dia berbicara dari kalangan seberang gitu ya, yang kaya dan dia berada di sisi miskin gitu. Dan bagaimana kemiskinan itu menjadi pola-pola gitu, semacam lingkaran setan gitu ya. Dan bagaimana dia memupuk toleransi di situ bersama kawan-kawan di sekitarnya, dan itu sangat digambarkan dengan sangat alamiah gitu ya menurut saya. Dan ini yang agaknya menjadi, buku ini menjadi sangat humanis menurut saya juga. Jadi ada hal yang membuat kita menjadi benar-benar hidup. Kalau Anda hidup di tahun-tahun 80-an, 70-an gitu, akan membayangkan gitu. Kalau sekarang kan ada yang film Korea itu, drama Korea tahun 1980. Nah, semacam itu. Jadi ya, iya itu ya. Dan itu saya ketika mengimajinasikan itu ketika saya kecil, semacam ini ada sedikit ya, saya gambarkan sedikit tentang televisi. Bagaimana televisi itu menjadi problem gitu di keluarga tokoh utama dan kemudian para tetangga, dan itu menjadi benar-benar menjadi latar belakang bagaimana nantinya itu akan menjadi problem gitu, yang kemudian tentang sewa dan seterusnya. Dan ini memang sangat, ya kalau bisa disebut bawel gitu ya, sangat bahasa perempuan. Kalau saya mengutip Ratna Indraswari Ibrahim, bahasa perempuan, karena kelihatan betul ada hal-hal yang prosesnya jelas, karena saya mengikuti karya beliau sejak dari cerita pendek sampai kemudian beliau menyusun novel gitu ya. Saya melihat ada perkembangan dan memang itu tentang situasi era itu benar-benar beliau gambarkan. Jadi ketika kita berbicara tentang tidak sejauh yang dipikirkan oleh orang-orang yang memahami betul tentang teologi gitu ya. Tapi sebagai awam, saya melihat itu adalah gambaran yang jernih, yang tulus, yang memberikan ruang kita untuk bernafas bahwa di situ ada yang disebut tadi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ada hal yang begitu rupa tanpa harus diucapkan, itu menjadi bagian dari kehidupan, nafas dari si tokoh utama dan lingkungannya dan masyarakatnya. Dan terutama latar cerita ini di Surabaya ya, itu sangat indah, saya pikir itu. Terima kasih. Mas Albani ada tanggapan? Oke. Ini waktunya tak terasa sudah mau habis. Jadi ini ini punya Mbak Gusti. Belum tak kasihkan. Nah, sebelum menutup diskusi sore ini, saya memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan close statement. Dimulai dari Mbak Doni dulu, kemudian Ibu Sujeng. Oh, sudah habis. Kok cepet. Mudah-mudahan nanti setelah acara mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya. Dan ya senang sekali. Yang jelas buku ini menjadi nafas yang memanjangkan kita semua untuk
untuk lebih mau dan kemampuan kalian masing-masing, kita saya juga gitu, dan saya ingin membaca satu penutupan yang menurut saya ini adalah bagian kita tahu bahwa keluarga saya juga ada yang penyintas ya. Jadi tapi saya rasanya ketika kecil saya tidak peka dengan itu, dan itu rasanya kok tidak tahu diri gitu rasanya ya. Dan ini ditulis dengan sangat rapi oleh Bu Sujen bahwa untuk keluarga 65 yang saya sayangi, kita telah disatukan oleh sejarah dan genangan darah yang tertumpah, dan itu sampai hari ini saya pikir masih harus jadi PR besar untuk kita semua. Ada aturan-aturan yang sebaiknya juga berpihak pada sejarah ini. Jerman sudah membuat museum genocide, kita masih sibuk dengan kesaktian Pancasila, kurang lebih begitu. Terima kasih. Ya, yang pesan saya itu lanjutkan ya aktivitas seperti ini. Walaupun kalian itu direndahkan mungkin karena dianggap aktivitas seperti ini itu aktivitas bodong gitu ya, kayak pengangguran gitu. Tapi seperti yang saya sudah bahas, seringkali kalau kita direndahkan itu karena kita sebenarnya sangat penting ya. Sebenarnya ada sesuatu yang menakutkan dari kita. Dan karena itu kita direndahkan, seringkali seperti itu. Makasih banyak. Terima kasih Mbak Doni dan Ibu Sujan. Iya, nanti ada sesi tanda tangan. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir. Dari percakapan yang telah kita lalui bersama, saya merasa buku bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang keberanian untuk mendengar suara-suara yang selama ini tidak selalu terdengar. Dan mungkin itulah yang membuat sebuah buku terus hidup. Ia selesai ditulis oleh penulisnya, tetapi terus dilanjutkan melalui pembacaan dan percakapan para pembacanya. Semoga diskusi sore ini memberi kita perspektif baru, pertanyaan baru, atau mungkin keberanian untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya Fathia, mohon maaf apabila selama memandu diskusi terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.